Kamis putih, darahku, darah perjanjian. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Saudara, saat Yesus dikandung ibunda, melalui malaikatnya Allah menyatakan bahwa Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Mengemban amanat tersebut, Yesus menandaskan bahwa Ia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudara, penegasan Yesus itu mengungkapkan sekurang-kurangnya dua perkara. Pertama, yang dimaksud dengan umatnya, yaitu umat Allah, holaos tuteu, tidak terbatas pada bangsa Israel atau orang Yahudi saja. Umat Allah inklusif, mencakup orang-orang dari bangsa Israel atau orang Yahudi, dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain, taethne atau goyim. Yesus menyebutnya banyak orang atau poloi. Bukan hanya aku, tapi juga kau dan dia. Bukan hanya kami, tapi juga kamu dan mereka. Pendeknya, kita semua. Kelak saudara, setelah kebangkitannya, Yesus akan mengutus murid-muridnya untuk memuridkan taethne atau segala bangsa. Matius 28 ayat 19. Kedua, penyelamatan itu dilakukan dengan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus akan menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosa mereka dengan menjadi tebusan pengganti atau lutron andi banyak orang. Padahal akibat dosa-dosanya, manusia ada di bawah hukuman Allah yang sanggup membinasakan tubuh dan jiwa di dalam neraka. Ton dunamenon kai psyuken, kai soma, apolesai, ngehene. Matius 10 ayat 28. Yesus berkata-kata tentang Gehenna, neraka, sebagai hukuman. Matius 23 ayat 33. Suatu tempat, Matius 5 ayat 29 dan 30, dengan api yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22, 18 ayat 9. Yesus juga melukiskan nasib akhir manusia berdosa dengan kegelapan yang paling gelap. Toskotos, to exoteron, di mana akan ada ratap dan kertak gigi. Hoklautmos, kayak hobrukmos, ton adonton. Matius 8 ayat 12, 22 ayat 13, 25 ayat 30. Saudara, baik Gehenna maupun kegelapan yang paling gelap atau toskotos to exoteron menunjuk pada keadaan terbuang atau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dengan segala penderitaannya yang sangat hebat. Menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka berarti melepaskan atau membebaskan mereka dari konsekuensi ultimat dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Itu berarti saudara, membebaskan mereka dari Gehenna atau kegelapan yang paling gelap. Dengan berkata lain, menyelamatkan mereka dari keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Atau mencegah mereka agar tidak terbuang untuk selama-lamanya dari hadapan Allah. Untuk itu saudara, dalam solidaritas dengan umatnya yang terdiri dari seluruh umat manusia, lihatlah Matius 3:13 sampai dengan 15, dan Yesus sendiri menyebut dirinya anak manusia.
Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan pengganti umatnya. Persisnya saudara, Yesus memberikan nyawanya untuk menggantikan umatnya. Dia menanggung hukuman Allah untuk menggantikan umatnya yang masuk ke dalam Gehenna atau neraka, masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ia terpisah, terbuang dari hadapan Allah, dan ia menderita sengsara yang sangat dahsyat karena terpisah atau terbuang dari hadapan Allah. Yesus menempuh semuanya itu supaya umatnya selamat dari hukuman Allah, yakni neraka atau kegelapan yang paling gelap. Dalam konteks inilah saudara, kita memahami kata-kata penetapan yang diucapkan Yesus dalam perjamuan yang diadakan untuk merayakan peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir. Pertama saudara, Yesus menyebut roti yang diambil, diberkati, dipecah-pecahkan dan diberikannya kepada para murid sebagai tubuhnya. Sabdanya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Matius 26 ayat 26. Ia menyebut anggur dalam cawan yang diambil, disyukuri dan diberikannya kepada mereka sebagai darahnya. Matius 26 ayat 28. Sabdanya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Matius 26 ayat 27. Saudara, dengan makan roti yang menandakan tubuh Yesus dan minum anggur yang menandakan darahnya, murid-murid dipersatukan dengan Yesus, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Itu berarti mereka ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam mereka. Maka terwujudlah sebuah persatuan rohani antara Sang Mesias dan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam persatuan dengan Kristus inilah keselamatan atau penebusan menjadi efektif. Kita diselamatkan saudara, bukan saja oleh Kristus, tetapi juga di dalam Kristus. Kita ditebus saudara, bukan saja oleh Kristus, tetapi juga di dalam Kristus. Kita selamat menjadi orang-orang tebusan oleh dan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa melalui iman kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Kita diingatkan akan persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita diingatkan bahwa kita diselamatkan, telah diselamatkan, telah menjadi kaum tebusan dalam persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua saudara, Yesus juga menyebut darahnya sebagai darah perjanjianku yang ditumpahkan atau dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. To haimamu tes diatekas, to peripolon, en kudomenon es avesin hamartion. Matius 26 ayat 28. Darah yang dicurahkan sama dengan nyawa yang diserahkan. Yesus sedang berkata-kata tentang kematiannya yang terjadi karena ia telah memutuskan dengan sadar dan bebas untuk menyerahkan atau memberikan nyawanya. Dengan perkataan lain, kematian Yesus sebagai pengorbanannya. Mungkin kita ingat saudara, sebuah peristiwa di Gunung Sinai. Tuhan Yahweh yang mewahyukan diri sebagai Allah Israel telah membawa keluar orang Israel dari Mesir, rumah perbudakan itu. Keluaran 20 ayat 2. Sebagai Allah Israel, Tuhan atau Yahweh telah menitahkan prinsip dan cara hidup sebagai umatnya kepada orang Israel. Musa menuliskannya dalam kitab perjanjian yang terdiri dari ke-10 firman. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Dan sejumlah penerapannya dalam ritus dan kehidupan orang Israel. Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ayat 33. Kemudian
Musa membacakannya kepada jemaah Israel. Keluaran 24 ayat 7a. Tanggapan orang Israel, semua yang telah difirmankan Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Keluaran 24 ayat 7b. Kemudian saudara, Musa mengambil darah dari lembu-lembu jantan yang telah dipersembahkan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Keluaran 24 ayat 5. Ia memercikkan atau zarak dalam bahasa Ibrani. Ia memercikkan darah itu kepada mereka seraya berkata, inilah darah perjanjian, atau dam havrit dalam bahasa Ibrani. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Keluaran 24 ayat 8. Dengan jalan itu saudara, semua orang Israel terhisap atau tercakup dalam perjanjian Tuhan. Mereka menjadi satu umat, yakni umat Tuhan, umat Yahweh. Dengan menyebut darahnya, darah perjanjianku, Tohaimamu Tesdia Teges, Yesus saudara menekankan bahwa melalui kematiannya, banyak orang yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain akan terhisap atau tercakup ke dalam perjanjian. Mereka akan menjadi satu umat, yakni umat Tuhan atau umat Allah dalam Yesus Sang Juru Selamat dan Mesias. Mereka adalah Israel yang baru, yang bukan saja terdiri dari orang Yahudi, tapi juga segala bangsa dari timur dan barat. Tetapi saudara, darah perjanjian itu adalah darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Toperi polon encunomenon esa vesina martion. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tercakup ke dalam perjanjian adalah orang-orang berdosa. Mereka membutuhkan pengampunan. Mereka memerlukan pengampunan. Mereka perlu diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Darah perjanjian itu dicurahkan bagi mereka supaya dosa-dosa mereka diampuni, supaya mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Bila darah perjanjianku merujuk kepada nyawa Yesus, maka darah perjanjianku yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa adalah nyawa Yesus, Sang Anak Manusia, yang diberikan sebagai tebusan pengganti banyak orang. Matius 20 ayat 28. Jadi saudara, berdasarkan darah perjanjianku yang tercurah, atau nyawa Yesus yang diserahkan, atau kematian Yesus itu, terciptalah sebuah perjanjian, sebuah umat perjanjian, umat Allah atau umat Sang Mesias yang terdiri dari orang-orang berdosa dari segala bangsa yang beroleh pengampunan. Ketiga saudara, Yesus menghubungkan persatuan rohani, perjanjian dan pengampunan dosa yang didasarkan pada kematiannya dengan kerajaan Allah. Ia berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Matius 26 ayat 29. Perkataan ini saudara menunjukkan bahwa perjamuan yang saat itu diadakan Yesus dari Nazaret dengan murid-muridnya merupakan perjamuan yang terakhir sebelum Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tetapi kelak saudara, dalam kerajaan Bapaknya, Yesus akan mengadakan lagi perjamuan dengan murid-muridnya. Jadi ada perjamuan sebelum kematian Yesus, dan kelak akan ada perjamuan setelah atau sesudah Yesus masuk ke dalam kemuliaannya. Bila dalam perjamuan sebelum kematian Yesus, anggur menandakan darah perjanjian yang tercurah, atau pemberian nyawa Yesus, atau kematian Yesus, maka dalam perjamuan dalam kerajaan Bapaknya, anggur menandakan sukacita atas kemenangan Sang Anak Manusia dan kerajaan Bapaknya yang hadir sepenuhnya di bumi seperti di surga. Mereka
yang telah dipersatukan dengan Kristus, ditebus atau diselamatkan, dijadikan umat Sang Mesias dan diampuni, kelak akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikianlah perjamuan terakhir sebelum kematian Yesus mengantisipasi perjamuan setelah Yesus masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara, persatuan dengan Kristus yang dimulai dengan kematian Yesus akan disempurnakan sesudah Ia masuk ke dalam kemuliaannya. Keselamatan kita yang terletak dalam persatuan dengan Yesus dan kedudukan kita sebagai umat Sang Mesias akan kita nikmati sepenuhnya kelak setelah Ia mendatangkan kerajaan Allah seutuhnya di dalam dunia. Jadi, setelah Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, Matius 25:31, Ia akan menjamu semua orang yang telah dipersatukan dengan Dia, yang telah ditebusnya, yang telah diampuni dan menjadi umatnya. Di sanalah saudara, damai dan sukacita yang sempurna. Oh, saudara, betapa agung Allah, Bapa Yesus Kristus dan Bapa kita dalam Kristus yang telah merancang keselamatan kita. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, betapa tinggi dan dalam hikmat bijaksananya, dan betapa teguh kedaulatannya. Betapa mulia pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Bapaknya menggenapi rancangan keselamatan Sang Bapa. Betapa mahal harga keselamatan kita yang menjadi sebuah kepastian bagi kita karena pengorbanan Yesus Kristus, Sang Mesias yang menghamba Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah dalam Kristus untuk hidup memuliakan Dia. Terpujilah Allah.